Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuri Fejriani dari kelas TI 1A. Di sini saya akan membuat sebuah video penjelasan sebuah program untuk menampilkan nama negara, provinsi, dan kota untuk memenuhi ulangan tengah semester praktikum struktur data. Oke, di sini saya akan menjelaskan dari awal ya. Pertama, di sini saya menggunakan header file yaitu include.conio.h. Ini gunanya untuk menampilkan hasil antarmuka kepada pengguna ya. Selanjutnya header yang kedua yaitu include your stream. Di sini itu digunakan untuk input maupun output pada C++. Juga menggunakan using namespace std. Nah, di sini itu digunakan untuk meminimalisir kesalahan atau tidak terbacanya check-in dan check-out pada saat menuliskan pada programnya ya. Kemudian pada program ini terdapat struct dalam struct. Jadi ini ada 3 struct, ada struct kota, provinsi, dan negara. Mereka ini saling berkaitan ya. Di sini jangkauan yang paling luas itu negara. Jadi sebuah struct provinsi itu berada di dalam struct negara, dan sebuah struct kota itu berada di dalam struct provinsi dan negara. Ini mempunyai tipe dev struct, artinya itu untuk nama struct-nya itu bisa diberi nama baru ya. Jadi di sini untuk nama struct kota itu diberi nama baru. Oh, ini nama struct kota kita beri nama baru yaitu KT dengan panjang 30. Kemudian nama struct provinsi kita beri nama baru yaitu Prov dengan panjang 30 juga. Sedangkan untuk nama struct negara kita beri nama baru yaitu NKR. Untuk masing-masing struct itu mempunyai 2 variabel. Ya, di sini ada variabel di struct kota itu ada variabel nama kota dan bupati dengan tipe data string, dan pada provinsi terdapat nama provinsi dan gubernur dengan tipe data string juga. Kemudian di struct negara juga terdapat 2 variabel yaitu nama negara, presiden yang mempunyai tipe data string juga. Selanjutnya jadi ini 3 struct ini saling berkaitan ya. Selanjutnya masuk ke main programnya ya. Di sini untuk main program kita awali dengan keyword main ya. Seperti biasanya diawali dengan kurung-kurung awal. Kemudian di sini kita deklarasikan tipe data, bukan tipe data sih, deklarasikan variabel ya. Mohon maaf tadi salah. Variabel yang digunakan pada main program ini saya menggunakan variabel A, B, C, dan D dengan tipe data integer. Kemudian untuk tampilannya ini kita menyesuaikan kita masing-masing ya untuk tampilannya. Untuk punya saya itu saya menggunakan perintah cout, kemudian tulisan judul programnya itu tugas modul 2 praktikum struktur data Nuri Fajriani. Kemudian diikuti perintah plus stdin. Ini gunanya itu untuk menghapus karakter tertinggal ya, agar tidak bertumpukan nantinya. Kemudian selanjutnya kita tampilkan atau kita inputkan, kita inputkan nama negaranya ya, kita gunakan perintah checkout. Kemudian nantinya nama negara itu disimpan pada variabel nama negara. Nah, untuk menyimpannya kita menggunakan getLine. Kenapa? Karena untuk nama negara itu bertipe string ya, jadi kita menggunakan getLine agar kalau kita menginputkan dua suku kata, bukan suku kata, dua kata itu bisa terbaca. Misalnya nama negara itu 2 kata itu bisa terbaca ya, kita menggunakan getLine. Selanjutnya untuk bentuknya itu yaitu getLine buka kurung check-in koma, kemudian kita panggil nama struct-nya, lalu kita titik itu digunakan untuk memisahkan atau dalam pemanggilan struct ya. Kemudian dilanjut variabel yang akan kita panggil, kemudian tutup kurung diikuti tanda semikolonnya. Selanjutnya juga diikuti perintah plus stdin ya. Kemudian di sini juga menampilkan nama presiden. Nama presiden nantinya juga akan disimpan pada variabel presiden yang bertipe string, maka kita juga menggunakan getLine. Kemudian diikuti juga ini sama seperti yang atas tadi ya. Kemudian untuk jumlah provinsi, di sini perintah untuk menginputkan jumlah provinsi. Karena nanti yang diinputkan berupa angka, jadi itu kita nantinya disimpan di variabel B, dan variabel B tadi itu bertipe integer karena yang dimasukkan itu angka ya. Kemudian juga diikuti plus stdin ini agar tidak bertumpukan nantinya.
Selanjutnya kita juga gunakan perulangan for. Kenapa kita menggunakan for? Karena di sini kita diminta untuk menginputkan jumlah provinsi dan jumlah kota yang lebih dari satu, maka kita gunakan for ya. For dua tingkat. For pertama kita untuk provinsi, yang for kedua itu untuk kota. Ini untuk for dengan A sama dengan 0 dan A kurang dari B dan A plus plus. Ini artinya nilai awal dari A itu 0, kemudian A akan dilakukan perulangan sampai A kurang dari B. Jadi ini A dilakukan perulangan sampai kurang dari yang diinputkan tadi ya. Ini jumlah provinsinya berapa, kalau 2 berarti diulang seurang dari 2 kali ya. Kemudian A mengalami pertambahan. Lanjut ke bawah, tampilannya ini juga kita menyesuaikan ya, bisa sekeinginan kita masing-masing. Selanjutnya di sini juga kita berikan perintah input nama provinsi. Nah, di sini nama provinsi saya panggil array ke A plus 1. Kenapa saya panggil array ke A plus 1? Di sini untuk menampilkan misal nama provinsi ke-1, kedua, ketiga, dan seterusnya gitu. Karena dalam array itu untuk indeks ke-0 itu sudah memiliki nilai ya. Jadi kita panggil ini A array 0 kan ya, berarti ya misalnya 0 plus 1. Jadi nanti akan tampil ke indeks nama provinsi ke-1. Nantinya ini nama provinsi kita simpan di variabel nama provinsi. Nah, kita juga menggunakan getLine nih, karena nama provinsi itu tipenya juga string ya. Nah, karena kemudian kita juga bentuknya juga seperti sama yang atas ya. Kita menggunakan cin, kemudian struct-nya. Nah, di sini karena nama provinsi berada di dalam struct prof dan di dalam struct prof itu berada di dalam struct negara, jadi itu kita panggil dari struct yang paling luas jangkauannya nih. Jadi kita panggil getLine, kemudian cin, kemudian koma, kita panggil struct yang paling luas nih, negara. Kemudian titik, kemudian struct provinsi, baru kita provinsi A ini kenapa? Karena provinsi itu kan tadi yang kita inputkan lebih dari satu ya. Jadi A ini menyesuaikan indeksnya yang kita panggil. Kemudian kita kita masukkan ke variabel nama provinsi. Oke ya teman-teman, selanjutnya juga diikuti flush std ini juga ya. Untuk nama gubernurnya kita juga menggunakan perintah cout. Kemudian nama gubernur nih, di sini kenapa dipanggil variabel nama provinsi? Jadi nanti biar layoutnya atau tampilannya itu nama gubernur misal Jawa Tengah nih. Jadi nama gubernur Jawa Tengah ya. Jadi di sini kita panggil variabel nama provinsi, yaitu sama ya, manggilnya itu menggunakan manggil struct-nya terlebih dahulu, struct terluas, kemudian struct yang itu di dalamnya, kemudian baru nama variabelnya. Nanti itu nama gubernur kita simpan pada variabel gubernur ya. Variabel gubernur juga bertipe string, jadi kita menggunakan getLine. Untuk bentuknya gimana? Itu sama seperti sebelumnya, yaitu cin, kemudian nama struct yang paling luas yaitu negara, titik, kemudian struct provinsi A, provinsi array ke A, ya itu nanti array-nya mengikuti ya, itu sama seperti yang provinsi ke A. Kemudian diikuti juga flush std in ya. Kemudian kita juga diperintahkan untuk menginputkan jumlah kota yang nantinya disimpan pada variabel D. Jadi variabel D tadi kita bertipe integer ya, jadi nanti jumlah kota yang dimasukkan itu berupa angka ya. Selanjutnya juga diikuti perintah flush std juga. Mungkin untuk penjelasan part pertama saya cukupkan dulu ya, nanti saya lanjutkan untuk part keduanya. Jadi terima kasih sudah menyimak untuk part pertama, semoga bisa bermanfaat ya. Terima kasih.